semua? Yang sudah dapat, kita bangkit berdiri. Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya baca cukup bacanya adalah dua macam perhambaan. Ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ayat yang ke-16, Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Sudah? Ulang. Dua macam perhambaan. Ayat 15, 2, 3. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian juga membaca firman Tuhan. Kita duduk kembali. Ya, dua macam perhambaan. Bicara tentang ketaatan kita kepada hamba kita, Allah kita, Tuhan kita. Kita akan sharing bersama-sama, semua baca kembali, sehingga rema yang didapat dari bacaan ini dapat kita bagikan bersama-sama. Saya bacakan kembali kepada kita. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah pada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaat pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah,
kamu berbuah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, ingat rema sharing kepada firman Tuhan yang pernah Bapak bawa di sini, bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan karena hasil usaha kita, karena hasil usaha Tuhan dari sisi Tuhan. Tuhan berjuang bagaimana caranya Dia menolong, menyelamatkan manusia dari proses yang fase pertama yang dari Taman Eden sampai ke Bahtera Nuh sampai kepada Daud, Abraham sampai kepada proses ini. Ini proses perjuangan Tuhan untuk bagaimana caranya menyelamatkan manusia, menyelamatkan umat ciptaan, umat yang Tuhan bentuk, desain dengan tangannya sendiri, hembuskan nafasnya dari debu tanah menjadi manusia yang hidup. Manusia hidup sebagai penguasa atas semua ciptaan Tuhan di bumi. Dan yang menjadi tutor bagi kita sekarang adalah kita mengabdi kepada siapa? Hidup kita. Kita mengabdi kepada Tuhan Allah atau mengabdi kepada kehendak kita. Kehendak kita akan berhubungan dengan hal-hal yang ketidakbenaran yang kita lakukan di luar dari pengajaran firman Allah, visi Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa kita telah ditebus, kita telah dimenangkan, diselamatkan dengan caranya Allah untuk membawa kita dan menarik kita keluar dari dosa, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan kepada Dia, maka kita harus menghargai itu dengan tetap hidup mempunyai kepatuhan kepada Allah. Kita menjadi orang hamba kebenaran adalah orang-orang yang menghindar dari perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan dosa, perbuatan yang berhubungan dengan cara orang, perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan memanfaatkan orang atau menguasai sesuatu yang pada akhirnya dengan tujuan-tujuan yang tidak memuliakan Tuhan. Ini sebuah prinsip yang harus ada dalam setiap pribadi kita, sehingga itu akan membawa kita punya rasa untuk tetap memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun. Ya, jadi ini adalah dua macam perhambaan. Kita mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada keinginan daging yang membawa kita kepada maut. Dari bacaan ini, saya beri kesempatan kepada kita semua ada mengambil rema dari setiap bacaan kita untuk dapat bagikan sharing kebenaran kepada kita, dipersilakan. Ya, diawali dari Ika. Ya baik, jadi dari ayat firman Tuhan atau rema yang kita baca sama-sama di pagi hari ini, ya, saya dapat mengambil kesimpulan lah istilahnya, yaitu dua macam perhambaan di sini. Yang seperti tadi Bapak sudah katakan, yaitu kita mau mengikuti kehendak kita sendiri atau mengikuti kehendak Allah, begitu. Karena kita kan sudah istilahnya sebagai hambanya Tuhan, sebagai anak-anaknya Tuhan. Jadi ketika kita mau menghadapi sesuatu atau ketika melakukan sesuatu itu, kita sudah tidak bisa bersandar dengan kekuatan kita lagi. Kita sudah tidak bisa atau mengandalkan kekuatan orang lain, sehingga setiap apapun yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita itu kita harus bersandar dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Di sini saya mengambil contoh seperti para budak yang ada di Israel dulu. Mereka itu ketika sudah ditebus oleh seorang tuan atau sudah istilahnya sudah dibayar oleh seorang tuan, berarti si budak ini dia harus menyerahkan segala hidupnya untuk melayani si
Tuhan ini. Jadi begitu juga dengan setiap kehidupan kita, kita harus karena kita sudah ditebus, sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, kita harus hidup kita sepenuhnya ini kita harus serahkan kepada Dia. Baik itu kita dalam keadaan susah, senang, kita harus tetap istilahnya tuh menyerahkan semua hidup kita begitu kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, baik itu melalui pekerjaan kita, baik itu dalam pendidikan kita, setiap apapun yang kita lakukan itu semua hanya untuk melayani Tuhan dan hanya untuk melayani Dia. Nah sebaliknya ketika kita mengandalkan kekuatan kita atau mengandalkan kekuatan orang lain, itu semuanya akan membawa kepada kesia-siaan karena mereka tidak bisa menjamin sesuatu yang pasti begitu. Yang pasti itu hanya datang daripada Tuhan saja dan mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Ya, seperti itu. Ya, luar biasa. Bahwa yang pasti itu hanya datang dari Tuhan saja. Yang lain membuat kita terkesia-sia. Amin. Jadi kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan telah menebus kita dari kesia-siaan, membawa kita kepada kemerdekaan, maka kita wajib mengabdi kepada Tuhan. Ya, lanjut Fernando. Mama dulu. Ayo. Nanda dulu. Ayo. Apa yang baca saja visi apa yang terus kasih bicara. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Sini bentuknya ini macam perhambaan. Di sini saya tadi kamu adalah hamba orang itu yang kamu harus taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya, tentunya di dunia ini setiap orang pasti mempunyai kepercayaan mereka sendiri, terutama kita orang Kristen. Tentunya kita sudah menyerahkan diri kita sebagai hamba Tuhan. Mungkin kita ingin melakukan dengan cara yang cepat, sehingga kita mungkin ingin melakukan hal yang berhubungan dengan dukun. Itu juga sudah termasuk dalam Tuhan yang sudah membawa kita ke dalam kematian atau kesia-siaan. Jadi tergantung kita, apakah iman kita kuat tidak, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Jika semua itu kita tidak kuat, berarti ya kita mungkin bisa menjadi Tuhan bagi orang yang buat kita dalam kesia-siaan atau kematian. Maka itu kita harus senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan. Intinya hidup kita ini kita selalu menyerahkan saya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, baik dalam kesusahan, pendidikan maupun ya hidup kita inilah sepenuhnya kita harus serahkan kepada Tuhan saja. Dan
Sudah? Ya, jadi ya Fernando menegaskan kita di sini dalam keadaan apapun kita tetap mengandalkan Tuhan. Mau susahkah senangkah kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, dalam menghadapi segala persoalan apapun jangan lari di luar dari Tuhan, sebab kita akan dibawa kepada kesia-siaan. Ya, lanjut Bunda, silakan. Ya, Shalom. Shalom. Ya, di pagi hari ini firman Tuhan kembali lagi mengingatkan buat kita semua, dan kita bersyukur untuk Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan itu masih ada di tengah-tengah kehidupan kita semua. Dalam waktunya nanti kita akan mencari kebenaran firman Tuhan, kita sudah tidak mendapatkan. Mungkin sebelum saya sharing, saya mengingatkan kembali untuk kita bahwa kebenaran firman Tuhan itu harus dibaca. Setiap hari kita harus membaca, karena apa? Setiap kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan sesuatu, kita mendapat kekuatan, kita mendapat hal-hal yang baru yang harus kita jalani dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang contohnya di pagi yang indah ini, kita diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-23. Di sini kita salut sekali dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita melihat judulnya saja, hati kita itu mungkin sudah ada greget gitu. Judulnya di sini adalah 2 macam perhambaan. Kalau 2 macam perhambaan, kita sudah bisa menjabarkan itu di dalam setiap kepribadian kita. Bagaimana sih kehidupan 2 perhambaan itu seperti apa? Tetapi 2 perhambaan di sini, yang satu ada sisi perhambaan yang luar biasa ketika kita mengabdikan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Kita menghambakan diri kepada Tuhan. Kita mengikuti apa yang menjadi aturannya Tuhan. Kita mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa sih yang harus kita menjadi hamba Tuhan itu seperti apa? Ketika Tuhan mengarahkan melalui kebenaran firman-Nya, mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena apa? Karena kita menjadi hambanya Tuhan. Ketika kita menjadi hambanya Tuhan, contohnya hari Minggu kamu harus beribadah. Hari Minggu kamu harus memuji, memuliakan Tuhan. Hari Minggu karena hari yang telah dikuduskan Tuhan, jadi kamu jangan berbuat yang di luar kendalinya Tuhan. Pokoknya apa yang menjadi perikop di pagi ini, 2 macam perhambaan, Tuhan bilang begini, lakukan yang untuk memuliakan aku. Lakukan yang apa yang aku mau dalam setiap kehidupan kamu. Itu dari sisi yang menjadi perhambaan buat Tuhan. Tapi di sisi lain ada. Di sini kan 2 macam. Nah, sekarang yang di luar Tuhan, yang hamba untuk dunia, itu banyak hal. Karena begini, kadang jarang orang memilih lebih baik menjadi hamba Tuhan, lebih baik menjadi hamba dunia daripada menjadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu ada sakitnya, ada susahnya, ada prosesnya, ada sakitnya. Tetapi kalau untuk menjadi hamba dunia, itu segala kedagingan kita itu rasanya itu enak semua. Begitu. Karena apa? Karena yang dilarang Tuhan itu yang dilakukan oleh dunia. Kadang yang dilarang itu yang dunia rasanya enak. Karena apa? Contohnya ini di ayatnya yang ke-20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Firman ini sangat jelas sekali. Dalam artian begini, ketika kita tunduk otoritas kepada dunia, kita tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi hak kita bebas. Kita mau melakukan apa, tidak ada aturan di situ. Tapi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ada aturannya situ yang wajib kita lakukan. Contohnya begini, kamu jangan mencuri, kamu jangan berzina, kamu jangan memfitnah, kamu jangan minum, kamu jangan merokok, kamu jangan segala peraturan yang Tuhan ciptakan. Tetapi ketika kita menjadi hamba dunia,
hak kita bebas. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Terserah, saya mau berzina kak, saya mau melakukan pencurian kak, saya mau merampok kak, saya mau membunuh orang kak, saya mau apa? Mereka tidak mengenal kebenaran. Mereka bebas. Karena apa? Mereka sudah ditutupi dengan hal-hal yang di luar kendalinya Tuhan. Itu yang perikopnya memberikan judul itu adalah dua macam perhambaan. Sehingga ada dua macam perhambaan. Kita sendiri yang memilih keputusan itu. Apakah kita memilih keputusan untuk menjadi hambanya Allah, ataukah kita memutuskan untuk menjadi hambanya dunia? Begitu. Nah, setelah sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tetapi di balik itu semua firman Tuhan mengingatkan kita kembali ketika kita menjadi hambanya Tuhan. Di ayatnya yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang tadinya mungkin dunia, ada dunia pelacuran, ada gigolo, ada dunia-dunia yang mungkin menyakitkan hatinya Tuhan. Tetapi di balik itu semua, ketika mungkin orang ini namanya manusia, mungkin ada di lembah kekelaman. Ketika ada di lembah kekelaman itulah Tuhan membawa setiap pribadi kita disadarkan. Gini, orang mau bertobat dan tidak itu tergantung dari pribadi kita. Nah, ketika mengambil keputusan untuk bertobat, untuk mau menjadi hambanya Allah, dan firman Tuhan ini ditulis di sini bilang, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang dulu mungkin tidak dimerdekakan oleh kebenaran dalam artian bebas untuk melakukan dosa, tetapi Tuhan masih sayang terhadap diri kita, terhadap perilaku kita, terhadap perbuatan kita. Akhirnya Tuhan membawa kita menjadi sesuatu yang orang melakukan kebenaran, begitu. Memang di sini orang melakukan kebenaran itu tidak semudah membalik telapak tangan. Contohnya seperti begini. Mungkin kehidupan orang itu dulu ada suatu kehidupan yang brutal, mungkin broken home dengan segala hal. Tetapi dengan belas kasihan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, orang yang sudah terjerumus di dalam lembah kekelaman yang sekalipun dalam, hatinya diserahkan untuk Tuhan. Akhirnya walaupun dalam kekelaman, Tuhan mengangkat, Tuhan memberikan yang terbaik. Akhirnya diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan menjadi hamba kebenaran. Saya melihat di sini orang yang tadinya terjerumus dalam lembah kekelaman terlalu dalam, kehidupannya amburadul, ketika mereka menyerahkan kehidupan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka hidupnya menjadi luar biasa. Karena apa? Karena Roh Kudus itu senantiasa menuntun, menyertai, membuka pikiran, membuka cakrawala, membuka hati mereka bagaimana ada penyerahan sepenuhnya untuk Tuhan, sehingga menjadi hamba kebenaran. Dia berani menyampaikan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Walaupun ketika menyampaikan orang itu tersinggung, orang itu sakit, mereka tidak mau tahu. Karena apa? Mereka sudah pernah ada di lembah kekelaman dan di bawah Tuhan, pindah transit lagi ada di lembah kebenarannya Tuhan. Nah, di saat kebenarannya Tuhan ada dalam setiap kehidupan orang yang tadinya mungkin kehidupan kacau balau, amburadul. Akhirnya apa? Kasih sayang Tuhan dicurahkan sehingga di ayatnya yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan yang sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Wah, itu bagi saya itu sangat luar biasa. Bagi saya itu kehidupan yang seperti begitu. Kalau kita sungguh-sungguh untuk Tuhan, Tuhan juga akan membawa begini. Kalau kita naik pesawat saja, kalau transit langsung itu rasanya itu bagaimana kakak? Kalau
kalau naik pesawat transit kalau naik pesawat langsung itu rasanya itu enak sekali, benar kan tidak? Tetapi kalau naik pesawat transit itu rasanya enak kan tidak? Rasanya itu tidak enak. Karena apa? Menunggu mungkin berjam-jam. Seharusnya waktu 3 jam, akhirnya membuang waktu bisa berjam-jam. Begitupun dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita ada dalam lembah yang Tuhan tidak sukai dalam kehidupan kita, mau tidak mau Tuhan memproses dalam setiap kehidupan kita. Kita juga harus mau menerima itu. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Justru kita mengucap syukur untuk Tuhan. Karena apa? Ketika kita ada di dalam seperti begitu, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan masih memberikan waktu untuk kita untuk membenahi dalam setiap kehidupan kita. Karena janjinya Tuhan itu iya dan amin. Ketika kita mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tetapi ketika firman Tuhan dikatakan menjadi kepala bukan menjadi ekor, ada persyaratan yang Tuhan tegaskan di situ. Sekarang begini, kehidupan mama saja, kehidupan mama saja yang menjadi contoh, kehidupan mama saja menjadi contoh. Dan ketika mama belum mengenal Tuhan Yesus, kehidupan mama, bahasa kasarnya begini, kamu jual, saya juga bisa beli, begitu. Jangan sebut saya punya nama selagi saya tidak pernah membuat kesalahan. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, di sini mengajarkan buat kita tidak boleh, seperti tadi Bapak bilang, kita tidak boleh mencela orang, kita tidak boleh memfitnah orang, kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi kembali lagi begini, namanya manusia, pasti hal-hal itu pasti mungkin ada rasa marah, ada rasa apa, tetapi itu kalau hanya sebatas untuk mengungkapkan sih, saya rasa ya kita harus kembali secepatnya, begitu. Yang kita takutkan kalau sudah mengungkapkan dan melakukan dan kembali lagi ke kubangan, itu yang menjadi kekhawatiran dalam setiap kehidupan kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Karena firman Tuhan kita dibawa dulu kita dari hamba dosa, akhirnya menjadi hamba kebenaran. Setelah hamba kebenaran, kita dipulihkan Tuhan lagi menjadi hamba kebenaran yang luar biasa, sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Sekarang mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Mati kita tidak perlu takut, karena mati adalah transitnya kita untuk pindah dari kehidupan dunia untuk pindah suatu kehidupan yang baru lagi. Jadi kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dalam dunia. Kita nanti mungkin ada penghakiman Tuhan, ada hal-hal apa? Karena firman Tuhan di sini bagi saya sangat jelas sekali. Dan yang menjadi tolak ukur dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi itu ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau menghitung kebaikan Tuhan, hari lepas hari kita tidak sanggup untuk menghitung kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mengajak jangan terus kita terperangkap di dalam dosa, karena di ending daripada ayat kebenaran firman Tuhan ini adalah sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Ya, luar biasa. Kita telah semua sama-sama saling memberkati lewat rema kebenaran firman Tuhan rema 6 tentang macam perhambaan. Yang tadi saya sampaikan, bagian dari perhambaan, dua sosok pribadi ini ada dalam diri kita. Spirit roh itu yang selalu sering dalam bicara, Bapak selalu ingatkan, ini kita tunduk patuh kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus punya keinginan Allah. Dia akan membawa kita kepada kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, visi Tuhan, tujuan Tuhan dalam diri kita. Tetapi kalau tidak,
maka kita akan dikendalikan kepada oleh nafsu, keinginan, kehendak bebas kita yang dominan di sana. Setiap pribadi kita, manusia, itu kita direbut oleh dua kekuatan kuasa yang besar. Jadi Tuhan dalam sisinya, bagaimana dia menjangkau kita dalam sisi lain adalah iblis dia gunakan cara untuk bagaimana dia menawar kita untuk kita tidak semua menjadi hambanya Allah. Karena yang menjadi setan iblis untuk selama ini dia menghasut dan menggoda kita adalah dia sebelumnya dia sebagai seorang pemimpin pujian, praise and worship, untuk menyembah Allah di tahtanya. Karena dia merasa diri dia pemimpin, dia punya pengaruh besar, dia yang bisa membangun sebuah pujian untuk penyembahan kepada Allah, sehingga hati dia mulai muncul sebuah kesombongan yang mana menempatkan diri dia juga sebagai orang yang harus didengar, gitu. Yang karena dia punya power. Sehingga disitulah Tuhan mencampakkan dia. Ketika Tuhan mencampakkan dia ke bumi, dia punya kerjanya dan bahwa dia hasut sebanyak-banyaknya umat manusia untuk tidak percaya kepada Allah, percaya kepada dia, untuk mengakui dia, yang pada akhirnya dibawa kepada maut. Spirit dari NOT perhambaan adalah satu, kebenaran, yang kedua, dosa. Ingat dalam ayat yang tadi Mama tekankan di ayat 20 itu, sebab waktu kamu jadi hamba dosa, ini kebenaran, ini dosa. Ini pribadi kita, satu orang harus pilih. Ketika kita menjadi hamba dosa, maka kita bebas dari kebenaran. Ini dua Tuhan, dua pribadi, dua manusia. Kita pilih mau pergi melayani, kerja di sana atau kerja di sini. Ketika kita pilihkan satu pilihan kepada hambanya, kita menjadi hambanya kebenaran, maka kita tetap mengabdi kepada kebenaran itu. Kenapa? Seperti yang tadi diungkapkan oleh Ika, bahwa kita telah ditebus, bukan hasil usaha kita. Tuhan telah menebus kita, dia beli kita dengan darahnya. Kita jadi budak hamba ini, jadi ditebus tahu. Kita kerja kita adalah mengabdi kepada Tuhan kita. Dia membawa kita kemana sampai taruhan nyawa pun kita kasih kepada Tuhannya kita. Karena dia tidak telah melunasi kita. Dia telah menebus kita dari maut. Dia bawa kita kepada kebenaran. Sebab itu hidup terus dalam kebenaran, kerjakan kebenaran. Ingat yang tadi diingatkan oleh baca firman. Ketika baca firman, punya pengetahuan, tahu mana yang Tuhan punya keinginan, mana yang bukan. Kehendak Allah mana, yang bukan kehendak Allah. Perintah Allah kemana, yang bukan perintah Allah kemana. Tujuan ketika proses dari kebenaran firman kita mengerti, disitulah kerjanya Roh Kudus itu tidak terlalu rumit. Dia akan mengingatkan sedikit firman ini, hasilnya begini, sehingga membawa kita dalam bersikap, dalam beraktivitas, dalam segala kehidupan kita akan dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita selalu kerja melayani keinginan kebenaran. Yang mana tadi diberi perumpamaan bahwa kalau dilihat dari sisi kehidupan, dalam diri manusia saya ini juga ada pribadi yang saya gampang tersinggung, bisa berkelahi, bisa lompat-lompat di situ dalam menghadapi situasi. Tapi pribadi ini saya ini juga ada sikap yang sabar, memaafkan. Ini ada juga di diri saya. Tinggal komitmen kita memutuskan, saya mau responnya mana? Pilihan, mau hamba kebenaran atau hamba dosa. Karena yang mengarahkan kita kepada ketidakbenaran, dosa, itu juga ada dalam diri kita juga. Dia selalu memberikan itu. Jadi dua kekuasaan ini dia selalu bertaruh untuk dia mempengaruhi kehidupan kita. Hatimu di mana? Hartamu di situ, hatimu di situ. Kalau menempatkan kebenaran sebagai hartamu, maka hatimu, pengabdianmu di situ.
Tetapi kalau tidak, maka pasti kau ada di antaranya. Sehingga belajar terus untuk bagaimana mengerti keinginan Tuhan kita, majikan kita, pemimpin kita yang menebus kita itu dia mau apa? Oh, progresnya dia mau bikin kebun, dia mau itu siram kebun, atau mau bawa cari rumput untuk itu. Keinginan, hendak pemimpin kita, hendak Allah kita, apa yang dia inginkan dia kehendaki. Ketika kita tahu keinginan kehendaknya, maka kita kerjakan hendaknya, maka dia akan senang pada kita. Maka dari ketika kita melakukan bagian-bagian yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati kita. Pertanyaan yang kedua, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu boleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai sudah hanya telah hidup yang kekal. Bagian dari proses itu adalah kita memperoleh pengudusan. Artinya begini, dalam proses menghadapi segala sesuatu, sifat, perilaku, tingkah laku yang dulunya diri kita berusaha untuk menahan, untuk meninggalkan dan berusaha untuk membawa diri kita tetap melayani kebenaran, melayani kesabaran, melayani kita bisa mampu memaafkan orang, kita bisa menerima kesalahan orang. Ini sebuah proses yang kita tabur akan memurnikan kita menjadi orang yang kudus. Sehingga dilihat orang, oh iya, hal dulu itu dia kalau begini, dia tuh jauh sudah. Tapi sekarang, beda sekali, berubah. Karena apa? Pribadi yang sama, tapi hambanya sudah beda. Dia sudah berubah untuk melayani hamba kebenaran. Dia tidak berdiri lagi sebagai sikap sosok yang melayani ya, dosa, kejahatan, keinginan bebas. Jadi pilihan itu ada di dalam setiap pribadi manusia tadi seperti yang sampaikan. Dulu begini, sekarang begini. Dulu menjadi orang-orang yang hidup perilaku, sikap, mental, tindakan dalam hal-hal yang benar-benar tidak disenangi, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak kebenaran. Sehingga ketika posisi ini, pribadi ini pun juga bisa saja dipulihkan. Karena apa? Spiritnya ada dalam diri kita. Keinginan kita, kehendak bebas kita, semuanya ada dalam diri kita. Tambah dengan keinginan oleh pendakwa untuk dia kemudian dia menjerumuskan kita tidak percaya pada Tuhan. Dia selalu yang mempengaruhi, membuat kita untuk menyodorkan gengsi kita, harga diri kita, rasa malu kita, atau itu berusaha didorong untuk membuat itu jadi sebuah sesuatu kebutuhan prioritas yang kita harus kerjakan untuk memaksakan untuk terpenuhi dalam kehidupan kita. Ini sebuah bagian dari sisi kehidupan yang perlu kita dengan sadar tahu bahwa dalam diri kita ini ada roh Allah yang ada dalam diri kita. Nah, bagaimana hidup roh Allah itu dia hidup dan dapat menguasai mengendalikan kita. Kita berdamai dengan Tuhan. Jangan selalu doa, jangan selalu baca firman, jangan selalu mengerjakan kebenaran dan mengingatkan Roh Kudus. Dia mengingatkan firman itu dalam kehidupan kita. Setiap perjalanan kehidupan kita, ada bangun pagi, siang, sore, Roh Kudus akan menuntun kita sehingga membawa kita diingatkan firman, dia bawa kita untuk bisa sharing dengan orang, dia bawa kita untuk bisa mengajar orang lain, dia bawa kita bisa berdiri untuk hadir di suatu tempat yang mungkin situasinya baik. Ketika kita hadir, orang melakukan hal-hal yang benar, orang tidak mungkin melakukan. Karena kita dituntun oleh Allah Roh Kudus menjadi hamba Allah untuk hadir di mana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan suatu nilai kehidupan yang beda. Sehingga kita akan melakukan kita melakukan kehidupan yang kekal. Tujuannya sebuah pertarungan kehidupan adalah kita pertarungan perjalanan kehidupan kita adalah kita mencapai hidup yang kekal. Ending dari sebuah kematian itu kita kemana begitu? Kita ke kehidupannya, baik atau tidak. Itu pun sama dengan kehidupan. Orang hidup melakukan kehidupannya yang menyusahkan orang lain, kejahatan segala macam. Dia kehidupannya dia selama dia tidak akan menikmati. Karena prosesnya pasti berbenturan dengan masalah, selalu dapat tekanan. Hidup tidak tenang, makan tidak tenang, ditangkap polisi, tidur di penjara segala macam. Proses ini tidak bisa menikmati, dia maksimal melakukan sesuatu. Inti dari sebuah perjalanan kehidupan adalah kita bisa menjadi alat Tuhan melakukan sesuatu bagi orang lain. Hadir menjadi berkat, bukan hadir mencari berkat.
mindset ini harus diubah sehingga kita benar-benar hidup menempatkan diri sebagai sarananya Allah untuk membantu satu orang lain. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukan kepada orang lain, maka diri kita harus terpenuhi. Kebenaran tentang pengetahuan, tentang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, intiman dengan Tuhan, sehingga kita merasa kita menjadi satu dengan Allah, Allah menjadi satu dengan kita dalam pribadi Roh Kudus yang akan mengendalikan sikap kita. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya perjalanan kehidupan kita orang-orang yang sedang berjuang untuk tetap mengabdi melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Dan jangan berhenti, perlombaan kita belum berakhir, perjalanan kita sampai. Dari sebuah proses itu adalah buahnya harus dilihat orang, rasa orang. Itulah. Sehingga ketika kita berdiri bicara mengatakan, oh itu hasil. Kita mau belajar dari orang ini. Kita semua harus menunjukkan teladan kebenaran, teladan sebuah sisi kehidupan yang baik yang kita harus contohkan, tunjukkan kepada orang. Itulah yang Tuhan harapkan. Buah itu tetap dilihat orang, rasanya manis, rasanya nikmat. Dirasa orang di sekitar kita, sekeliling kita, dalam pelayanan kita, lingkungan kita, di mana Tuhan bawa kita. Demikian benar firman Tuhan bagi kita di ini, biarlah ini akan mengingatkan kita untuk kita tetap mengabdi kepada Tuhan dengan setiap kehendak keinginan Tuhan yang disampaikan dalam firman ini. Ketika kita baca, kita lihat, mengerti, maka kita akan tahu Tuhan mau apa, yang Tuhan tidak mau itu apa, yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan itu apa, yang Tuhan inginkan untuk saya tinggalkan itu apa. Semua sudah ada dalam sini, kehendak dan pikiran Allah, kehendak Tuhan kita, kehendak pimpinan kita ada di sini. Kita menjadi hambanya. Kita harus tahu progresnya, kita harus tahu proyeknya apa, kita harus tahu dia mau apa bagi kita, sehingga kita menempatkan diri pada tempat, porsi, yang jabatan atau yang diberikan kepada kita untuk tidak maksimal melakukan itu untuk melayani sesuai porsi yang diberikan kepada kita dengan maksimal. Orang yang akan menjadi pelayan kita masih diberkati. Ya, kita akan berdoa. Mama akan berdoa untuk Tuhan kita di siang ini. Ialah firman tetap hidup dalam kehidupan kita. Selalu mengikuti
kasih Bapa, terima kasih di siang yang indah ini ya Bapa, di mana kami memuji memuliakan Engkau dan teristimewa ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu masih ada di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi Kristus yang sanggup untuk melakukan kebenaran-Nya yang Engkau telah curahkan melalui kebenaran-Mu ya Tuhan. Jadikan kami pribadi ya Bapa, tapi kami bukan menjadi pribadi yang ganda ya Tuhan, tetapi kami menjadi pribadi satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami pribadi yang benar-benar menjadi pribadi-Mu ya Tuhan. Amin. Sehingga kami tidak menjadi pribadi akan duniawi ini ya Tuhan. Terima kasih melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan kembali ya Tuhan. Walaupun kami kadang ada di lembah kekelaman, tetapi karya-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu untuk membawa kami ada di satu keajaiban yang luar biasa, sehingga kami masih mempercayai bahwa Allah kita Allah yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami yang tidak bisa menjadi bisa, keadaan kami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Engkau Tuhan Kristus Yesus yang menjadi juru selamat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, atas kebenaran firman-Mu yang begitu hebat. Biarlah kami dalam menjalani kehidupan ya Tuhan, kami senantiasa melibatkan Engkau di dalamnya ya Tuhan, sehingga di dalam kehidupan ini ya Bapa, sehingga kami terus ada di rel-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau membawa kami ada dalam kesetiaan kepada Engkau ya Bapa, sehingga Engkau menjadikan kami ketika Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu sebagai penyampai isi hati-Mu. Biarlah Engkau menambahkan setiap hikmat marifat, pewahyuan ilahi dari surga terus Tuhan tuntun ya Bapa. Biarlah di dalam menyampaikan isi hati-Mu disampaikan jatuh di dalam setiap tanah hati kami yang paling gembur, sehingga kami dapat mengaplikasikan itu dalam setiap kehidupan kami, sehingga menjadi berkat dan buahnya dinikmati oleh banyak orang, sehingga nama-Mu dipermuliakan senantiasa. Berikan kesehatan, kekuatan, pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi, baik di dalam pelayanan-Mu, baik tugas di pemerintahan, baik tugas di dalam lingkungan, baik di dalam rumah tangga. Jadikan kepala bukan menjadi ekor, itu kata firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kepala rumah tangga yang menjadi contoh bagi kepala-kepala rumah tangga yang lain ya Tuhan. Biarlah menjadi imam yang menjadi panutan bagi istri dan anak-anak ya Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupannya. Dan saat ini kami pertaruhkan Tuhan setiap tugas tanggung jawab, khususnya ya Bapa yang ada di Bawaslu, di mana saat ini akan menghadapi pilkada di tanggal 9 Desember nanti. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kecakapan, berikan kemampuan, berikan kesabaran, berikan hikmat-Mu ya Bapa untuk di dalam menjalani tugas tanggung jawab ini ya Tuhan. Pimpinannya diberkati, kesehatan, kekuatan diberkati, pikiran yang daripada Engkau ya Bapa, segala intimidasi yang bukan daripada Engkau dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun saat ini yang menjadi persoalan permasalahan, kami yakin dan percaya ketika ada keterlibatan Engkau, maka semua itu akan bisa terselesaikan dengan luar biasa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau menempatkan kami ada di kota ini, di negeri ini. Biarlah Tuhan kami juga mendapat bagian daripada Engkau untuk visi misi-Mu. Biar Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami keluarga, sehingga kami menyanggupi, sehingga kami bisa, sehingga kami mengandalkan Engkau untuk melakukan visi misi-Mu yang Engkau percayakan bagi hidup kami keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih karena kami Ika Nando, kesehatan, kekuatan, kecakapan, kemampuan biarlah menjadi bagian. Engkau membuka selaput yang tersembunyi, pikirannya dibukakan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan biarlah itu menjadi prioritas dalam setiap kehidupannya, sehingga yang lain-lainnya itu bonus daripada Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa masa depan yang gilang gemilang itu sudah Engkau menyediakan semuanya ya Tuhan. Setiap apapun menjadi kebutuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, mulai dari saat ini di hari kudus-Mu ini ya Bapa, hamba keluarga khususnya suami hamba yang mempunyai kerinduan untuk membangun suatu rumah yang ada di Jawa.
Kami bersyukur Tuhan. Satu tujuan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan Engkau ya Bapa. Engkau memiliki hati, Engkau mencurahkan hati yang begitu luar biasa ya Tuhan. Sehingga di pagi yang indah ini ya Bapa, Terima kasih Bapak. rumah peninggalan daripada orang tua saat ini juga dibongkar ya Tuhan. Ya Tuhan. Melalui berkat yang melalui suami hamba ya Tuhan. Biarlah Engkau menyediakan segala sesuatu ya Bapa. Jangan ada kekurangan serupiah pun ya Tuhan. Yes, Sehingga material yang dibutuhkan sangat famili yang mengerjakan Kau memberkati ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan. Bukan kami mencari kebencian ya Tuhan, Ya tapi Tuhan. kami akan menunjukkan bahwa Yesus yang kami sembah itu Sembah, amin. sanggup Tuhan, sanggup memberikan setiap anaknya yang meminta kepada Engkau ya Bapa. Biarlah melalui satu buah rumah yang didirikan ya Tuhan, kami percaya khususnya suami hamba menjadi berkat bagi keluarga yang ada di Jawa sana ya Tuhan. Berkati sekali lagi, berkati suami hamba di dalam hati dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apapun saat ini yang sedang dikerjakan, setiap apapun saat ini yang akan dikerjakan, biarlah Tuhan kami minta keterlibatan Engkau di dalamnya ya Tuhan, sehingga rumah ini akan menjadi rumah doa nantinya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati keluarga besar yang ada di Jawa. Yes. Kau memberkati keluarga besar yang ada di kabupaten orang tua, kabupaten. Kau memberkati. Bahkan lingkungan ini Kabupaten Sorong Selatan ada di tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah pencurahan di hari kudus-Mu ini ya Bapak. Berkat senantiasa mengalir sehingga tidak pernah kekurangan suatu apapun. Hidup bersungguhan biarlah itu jauh dalam setiap kehidupannya. Kehidupan yang ada adalah mengucap syukur buat Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat luar biasa dan menjadi sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan nyatakan syukur bagi. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan Ku adakan syukur hanya bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Yesus. Syukur bagi-Mu Lord. Syukur bagi-Mu. Saudara berdiri, kita memberkat Tuhan. Terima kasih Elohim, terima kasih Putra Domba Allah, terima kasih Roh Kudus. Kami kagum hormat akan Engkau. Kami bangga atas lawatan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas semua kehadiran-Mu dalam ibadah kami di siang ini, pagi ini ya Tuhan. Terima kasih kami telah dilawat oleh Engkau Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu. Kami juga datang bawa korban pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Bahkan syafaat kami telah letakkan di bawah kaki-Mu. Sebab itu yang kami dapat tahu, kami lihat, kami rasakan, dan kami gumuli dalam perjalanan Tuhan, kehidupan kami di kota, di negeri, di waktu yang Tuhan bawa kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami ada di kota ini bukan kebetulan, tapi Tuhan bawa kami ada di kota ini. Segala Tuhan situasi keadaan apapun yang ada di kota ini, lingkungan ini, kompleks ini, progres apapun yang sedang Tuhan kerjakan, berhikmat bagi kami kerjakan, Tuhan tolong kami. Sehingga semua yang kami lakukan, biarlah itu datang dari kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, visi Tuhan. Bukan keinginan kami, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus Tuhan, bila ada bagian-bagian yang kami maksakan keinginan kami kepadamu, ya Tuhan, kami mohon ampuni kami. Kuduskan kami, sekali lagi, kami butuh Roh-Mu. Roh-Mu yang memberi hikmat, Roh-Mu yang menuntun kami kepada jalan-Mu, menunjukkan kami keinginan-Mu, kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, Allah Roh Kudus,
termateraikan di atas kehidupan anak kami, Kai, istri kami, Tuhan, dalam nama Yesus, bahkan anak kami Nando, dalam nama Yesus, bahkan hamba sendiri, bahkan rumah ini, bahkan kompleks ini, bahkan kota ini, kami diisi penuh oleh Allah Kudus. Mengendalikan pikiran kami, hati kami, pandangan kami, sehingga rema firman tadi, kami siap menjadi pengabdi kebenaran. Kami siap menjadi pelayanmu, kami siap berdiri menjadi alatmu. Kami mengabdi hanya kepada Allah kami, kepada Tuhan kami. Kami tidak berdiri bagi kehendak bebas, kami tidak berdiri bagi keinginan kami. Kami tidak berdiri bagi Tuhan keinginan pemimpin kami, tetapi kami berdiri bagi visi Tuhan. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami telah memberkati Engkau waktu ujian penyembahan kami. Kami juga saling memberkati firman. Di masa kami butuh Tuhan, berkat Tuhan bagi kami dalam menjalani aktivitas kehidupan kami di mulut kerja yang baru. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, berkat promosi, berkat kehidupan yang baru, suasana yang baru, sukacita yang baru. Bahkan roh Allah akan terpenuhi, memenuhi engkau dalam setiap aktivitasmu, sehingga membawa engkau dari satu tanah heran ke tanah heran yang lain. Terima sukacita besar yang melimpah dari Tuhan, dan Tuhan menyerahkan kepada saudara dan saya mulai hari ini. Kita hidup menjadi orang berkemenangan, hidup menjadi pengabdi kepada Allah kita, abdi kebenaran. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami lepaskan berkat juga bagi kota kami, pemerintahan kami, kabupaten, provinsi kami Tanah Papua, bahkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami melepaskan Tuhan, mohon minta pertolongan Tuhan, melepaskan virus corona. Biarlah aktivitas kembali normal, umat Tuhan kembali beraktivitas, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, pendidikan anak kami diberkati, pekerjaan hamba di bawah Tuhan memberkati. Tuhan telah bawa kami ada di sini. Bagian-bagian dari proses ini Tuhan, tanpa Tuhan kami tak bisa. Kami perlu Tuhan memimpin kami. Diberkatilah istri hamba menjadi penolong yang kuat, berdiri mendampingi kami untuk mencapai visi Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk hati yang luar biasa. Terima kasih untuk segala kebenaran, kebaikan yang Tuhan isi dalam dirinya. Biarlah itu semua terus diekspor oleh dirinya untuk dapat mempartasikan itu dalam pelayanan kepada kami, rumah tangga, bahkan keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah membawa dia dari Jawa ada di tanah Papua dengan satu tujuan. Tuhan telah mempersiapkan di sana untuk dia menjadi berkat di negeri ini, di keluarga ini. Terima kasih. Kesehatan Tuhan beri, sukacita Tuhan beri, damai sejahtera Tuhan beri, hati yang tetap melekat kepada Tuhan Ta'ala. Terima kasih Bapak Surgawi, banyak yang kami minta, mohon kami percaya Tuhan, kami maha tahu, kami maha mengerti. Tuhan bersama kami dalam menjalani dan melaksanakan aktivitas kami di minggu kerja yang baru ini. Haleluya. Semua yang berasa telah diberkati Tuhan, sesuai katakan amin. Jadi mulai besok pegang tangan tuh harus tahan 5 menit begitu. Jangan kayak orang Islam. Mas sakit sekali. Corona. Begini. Kalau salah mungkin saja. Oke. Kalau di rumah pegang tangan harus ini. Jadi pelan sampai 3 kali. Kita harus punya tos itu. Ini Bapak tua bilang Ya. rumah di sana sudah kasih roboh.